Mas Luki, kemarin Forum Indramayu Menggugat melaporkan juga Panji Gumilang dengan tuduhan dugaan adanya pengelolaan dana zakat ataupun juga infak secara ilegal. Kemudian pengumpulan dananya, jadi bukan hanya distribusinya tapi bahkan mengumpulkan dananya juga dilakukan secara ilegal. Mas Luki pada saat menjabat sebagai pejabat setempat pada saat itu sempat mendapatkan informasi soal ini? Saya pernah bertanya kepada Basnas dan beberapa di bawah itu memang tidak ada kaitannya antara zakat yang dikeluarkan oleh Al Zaitun kepada melalui Basnas. Tapi itu sepengetahuan saya, artinya saya tidak punya datanya. Jadi ya memang kembali lagi bahwa ada keterbatasan kewenangan dari Pemda untuk bisa mengakses keuangan dari Al Zaitun, karena itu maksudnya karena private area kan, kita tidak bisa mengakses kecuali hanya dari perizinan dan dari pajak yang dibayarkan. Tapi apakah Mas Luki sempat mendapatkan laporan mungkin dari masyarakat mungkin atau mungkin orang-orang yang sudah keluar dari NII-KW 9 atau orang-orang yang sudah keluar dari Pondok Pesantren Al Zaitun melaporkan kepada Mas Luki seperti apa mereka kemudian diminta untuk mengumpulkan uang? Apakah ada laporan seperti itu, Mas Luki? Yang bercerita, jadi bukan lapor pada saya, tapi bercerita kepada saya rata-rata seputaran tentang ketidaklaziman dalam ajaran ataupun penyelewengan agama, penistaan agama. Tapi semua yang menceritakan kepada saya sarankan untuk melapor, bahkan saya rela untuk mengadvokasi melalui bertanya pada MUI, lalu ke Kementerian Agama lewat Kanwil ataupun ke kepolisian, tapi tidak ada yang mau bersaksi, sehingga saya tidak punya data real. Itu jadi di tataran hanya sekedar gosip dan saya tidak bisa mengakses lebih lanjut. Tapi memang komplain dari masyarakat itu ada. Cuman setiap masyarakat yang saya ajak untuk bersaksi tidak ada yang mau. Itu kan menjadi kendala gitu. Alasan mereka ini hanya berbicara, hanya mengadukan ataupun mungkin ngobrol-ngobrol warung kopi lah ya, seperti gosip, isu dan sebagainya, tapi tidak mau bersaksi, tidak mau ketika ini dibawa kepada jalur yang sesungguhnya. Ya. Kebanyakan dari mereka, saya nggak tahu ya, mereka takut karena yang mereka katakan mungkin ada kesaktian tertentu atau apa ya, istilahnya kalau orang sana bilang bukan kuala tapi ada kesaksian tertentu yang mungkin dimiliki oleh beliau. Saya tidak tahu, tapi pada kenyataannya tidak ada yang mau berani bersaksi. Karena saya bilang bahwa sebelum melapor saya akan bertabayun, saya akan telepon Pak Panji untuk menanyakan, tapi memang pada ketakutan. Saya juga bingung kenapa takut kan kalau cuma nanya, tapi lagi-lagi saya sebagai pengayom, bukan penerima laporan, sebagai pengayom masyarakat ya hanya bisa mendengarkan saja, tidak bisa meneruskan tanpa bukti. Masyarakat ataupun juga mantan dari anggota NII-KW 9 tersebut ataupun juga orang-orang yang pernah ada di Pondok Pesantren Al Zaitun merasa ketakutan dan juga merasa bahwa Pak Panji Gumilang ini memiliki kesaktian tertentu, begitu ya Mas? Nanti kita Mas Luki, tapi mungkin Pak Imam punya pandangan juga soal ini. Begitu menakutkannya kah sosok Panji Gumilang ini bagi para pengikutnya sehingga mereka juga begitu tunduk dan tidak berani mengucapkan apapun atau bahkan melaporkan? Iya, kalau bagi masyarakat maksudnya ya masyarakat NII yang menjadi mu'aldhob, jadi guru, mu'aldhob itu pekerja yang dipekerjakan di sana. Nah, ini adalah warga-warga NII yang tadinya dari teritorial, ya kan, terus dikirim ke sana jadi mu'aldhof, jadi pekerja, jadi guru. Kalau dulu ada namanya jadi Tibmara, bagian pengamanan dan garda mahal itu kan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang di teritorial itu, ya kan, yang mereka tidak punya pilihan memang, ya kan, tidak punya pilihan lain kecuali untuk taat. Baik, Pak Imam, mungkin mohon maaf, saya hentikan sampai di situ. Saya yakin masih banyak lagi akan diceritakan oleh Pak Imam. Tapi kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali dengan cerita-cerita menarik lainnya. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.